Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun tempat kalian berada. Tak doain semoga kalian bahagia selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semangat ya puasanya sampai menjelang Idul Fitri. Nggak ada mokel-mokelan deh, oke? Teman-teman, di video sebelumnya itu belum membahas secara tuntas ya, karena memang kan di video sebelumnya itu saya membahas khusus masalah prediksi eh, di tahun 2026 untuk sio kuda api, untuk asmara, terus untuk keberuntungan, apalagi pekerjaan, kesehatan gitu ya, penyakit, dan belum semua yang secara lugas saya bahas. Di part 2 ini saya akan membahas masalah sio kuda api di tahun 2026 ini untuk bencana ya. Jadi ada bencana, terus ada politik, dan ada berita-berita lainnya. Pokoknya saya akan bahas di video ini gitu. Mau yang mana dulu nih? Yang bencana dulu aja kali ya. Jadi di tahun 2026 ini di sio kuda api memang bencana yang dominan ini adalah tanah ya. Karena antara tanah dan api ini memang sebuah hubungan yang menurut saya saling menguatkan gitulah, atau saling mana yang lebih kuat gitu kan, karena memang kan dominan api dan tanah. Jadi pada tahun 2026 ini memang saya masih lihat itu adalah bencananya terdapat di tanah. Pergerakan tanah, pergeseran tanah, gempa itu masih dominan ya. Nah, kalau untuk masalah hujan sendiri sudah mulai mereda menjelang pertengahan tahun, tetapi angin, justru angin yang masih pergerakannya agresif, yaitu di daerah Jawa, di daerah NTB, daerah Jakarta, ya, itu angin masih dominan keras, dan di daerah Jawa Barat itu masih di daerah ya, Jawa Barat itu kan luas ya, saya ada sedikit hafal gitu ya, tapi tidak terlalu detail. Jadi itu di daerah Cisarua angin masih kencang di daerah sana, dan di daerah Gunung Slamet, di daerah Gunung Semeru itu angin masih kencang. Di wilayah dekat Gunung Slamet, di wilayah dekat Gunung Semeru itu angin kencang di sana. Nah, pergerakan tanah juga terjadi yang banyak itu di daerah Jawa. Kenapa di daerah Jawa gitu ya? Karena memang salah satu diminimasinya sebuah bencana yang harusnya ada terjadi gunung yang meletus yang sangat besar di daerah sana mengakibatkan pergeseran tanah, namun diminimas itu terjadi hanya tanahnya aja yang bergeser, tapi gunungnya itu tidak melakukan sebuah meletus yang sangat besar gitu loh. Jadi sebuah takdir harus tetap berjalan, tapi diminimize gitu. Harusnya sebuah boom yang begitu besar, namun baiknya Tuhan, kembali baiknya Allah, diminimize, namun tetap terjadi sebuah bencana, tapi nggak separah yang seharusnya. Jadi memang kan ada pergerakan ya, di Gunung Semeru itu ada pergerakan, dan
saya lihat ini justru bukan pergerakan yang mengakibatkan sebuah letusan yang sangat besar, tapi memang sebuah terjadinya sebuah tatanan, dan memang Gunung Semeru sendiri sedang ada hajat kalau saya lihat gitu ya, dan itu menuju ke sebuah akhir zaman. Nah, kalau saya lihat ini nggak sempurna, nggak sepenuhnya ini sebuah bencana, tapi justru uh, cara alam untuk mengeluarkan sebuah harta-hartanya gitu loh. Nah, kita berdoa dengan semua kejadian di Jawa ini akan kedepannya bahwa tanah Jawa akan semakin baru, semakin bagus, semakin baik, dan semakin sehat gitu loh. Jadi kalau saya lihat tanah Jawa ini memang sedang dalam keadaan diruat gitu ya. Namun bencananya bukan terfokus kepada air, tsunami atau apa, tapi lebih ke tanah, ke bumi itu sendiri gitu loh. Kalau saya rasa ya untuk masalah gunung Gunung Semeru ini tidak terjadi meledak yang sangat besar, meletus yang sangat kita takutin gitu ya. Kalau saya rasa itu tidak. Dan memang memang harus ada yang dia keluarkan, dan memang hajatnya adalah bahwa fokus bahwa tanah Jawa ini sedang diruat gitu, agar tidak terjadi bencana yang lebih besar. Namun yang namanya takdir harus tetap berjalan ya. Harus ya kita lewati perjalanan yang sudah tercatat nih pada hari H, tanggal tanggal H gitu ya. Ini harus dilewati gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang di daerah sana gitu ya. Kirim saja Al-Fatihah untuk yang kalian beragama Islam, untuk Nabi Muhammad SAW. Kirim Al-Fatihah juga untuk Eyang Merapi, yang Sunan Merapi. Kirim Al-Fatihah juga untuk alam semesta jagat raya, para wali Allah ya. Nah, kenapa saya bilang untuk Eyang Sapu Angin? Karena kan beliau yang menjaga gerak angin, arah angin di Gunung Semeru itu yang uh, lahar-lahar dinginnya atau apa ditujukannya kemana, itu beliau yang mengarahkan gitu ya. Jadi uh, coba untuk melakukan sebuah tawasul. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, coba lakukan sedekah bumi ya. Uh, Harusnya memang udah sedekah laut ya. Dan tolong adakan sedekah-sedekah bumi untuk di sekitar daerah Semeru, daerah Slamet, intinya untuk daerah-daerah titik-titik tanah Jawa, tolong adakan sedekah bumi gitu. Karena memang kalau saya lihat tanah Jawa keadaan sedang diruat. Tujuannya apa? Biar menghindar sebuah bencana yang begitu besar, itu yang terjadi biar tidak terjadi gitu loh, yang kita tidak inginkan. Itu. Jadi untuk teman-teman semua yang berada di daerah Tanah Jawa juga banyak berdoa, banyak bersedekah juga untuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, ketua adat yang di sana, atau lurah, atau yang wilayah di sana. Ayo lakukan sedekah bumi. Gitu ya. Karena memang ujiannya titik pada bumi, atau lebih tepatnya kepada tanah. Kalau untuk eksistensi air sendiri seperti hujan itu sudah mulai berdamai ya. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya atau pada tahun 2025 akhir itu eksistensi hujan sudah mulai lebih ringan gitu. Tidak seperti sebelumnya gitu ya. Nah, namun untuk beberapa wilayah ya di daerah pertanian memang butuh
sebuah perjuangan ya, karena memang berdampak sekali gitu loh. Nah, itu yang perlu sebuah ketekunan yang kesabaran yang luar biasa gitu. Kalau saya lihat untuk sayur-sayuran ya, ada beberapa sayuran yang memang harganya lebih mahal dari harga biasanya karena memang faktor dari cuaca atau faktor dari alam tersebut, tanah khususnya ya. Kalau untuk bencana sendiri yang terjadi gitu ya, saya merasakan bahwa ada bencana pada kapal laut ya. Tapi di sini dikarenakan memang sebuah kelalaian manusia dan ya lebih ke human error ya, kurangnya perawatan kapal tersebut dan ada beberapa pelanggaran yang dilanggar, itu akhirnya menimbulkan kerugian terjadinya sebuah bencana. Nah, itu saya mohon banget untuk uh, perkapalan Indonesia, tolong ikuti peraturannya. Bila mana memang tidak layak untuk berlayar, mohon diingat atau mohon jangan bukan diberantas ya. Mohon jangan sampai tidak dihiraukan gitu loh. Dan perawatan kapal di Indonesia mohon diperbaiki, terutama khususnya perawatan untuk di bidang transportasi konvensional ya. Nah, itu mohon diperbaiki ya. Itu terjadi untuk daerah Indonesia, itu akan mendapatkan ujian kembali gitu. Untuk di titik-titik daerah Tanah Jawa ya, memang sangat menyayat hati gitu ya. Karena pergerakan tanah ini banyak beberapa yang akan kehilangan rumah ya. Rumah-rumah yang berada di sebuah titik pergeseran tanah itu sangat menyedihkan di situ ya. Nah, saran saya untuk teman-teman yang sekiranya berada di bawah titik yang rawan, yang dekat dengan air ya, atau di bawah kaki gunung, itu mohon untuk kalian agar prepare dalam arti kata surat-surat berharga kalian gitu ya. Sebuah misalnya contohnya ijazah sekolah, itu mohon dirapikan dengan baik. Agar bila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sudah prepare. Sebenarnya kalau ditanya ya, karena ada yang nanya ke saya, Teteh, sereman mana sih ujian air atau ujian tanah? Kalau udah masalah alam, unsur alam sebenarnya tidak ada yang seraman mana gitu ya. Karena masing-masing kan mempunyai balanya dan masing-masing mempunyai manfaatnya. Saya selalu ingatkan, alam semesta, unsur alam bisa menjadi bala buat kamu, namun bisa menjadi berkat buat kamu. Semua tergantung di tangan kamu mau pilih itu menjadi bala atau itu menjadi berkat. Semua tergantung bagaimana kamu mensikapi mereka semua. Karena saya selalu ingatkan bahwa yang namanya alam semesta, unsur alam, segala sesuatu yang kalian melihat sepertinya tidak bergerak atau tidak bernyawa, diam, sesungguhnya mereka itu adalah mempunyai nyawa seperti kita. Ibaratnya tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan tanpa tujuan, ya, tanpa manfaat. Jadi jangan kita meremehkan ataupun kita
berbuat sewenang-wenang, bukan sewenang-wenang ya, gimana ya, berbuat menganiaya gitu loh. Alam itu jangan sampai terjadi. Bila mana memang ada pekerjaan pertambangan, gitu ya, harap diperbaiki atau dirapikan kembali. Dan kalau memang keadaan itu di tengah hutan atau bagaimana, harap ditanam kembali hutan-hutan tersebut, pohon-pohon, reboisasi ya. Nah, selanjutnya, untuk tanggul-tanggul yang terjadi di Nusantara, tolong diperbaiki, diperbarui, karena beberapa titik tanggul sudah tidak kuat untuk menahan eksistensi air. Karena memang kan dorongan laut ke daratan itu memang kuat. Dari arah mana aja. Bisa masuk melalui sungai gitu kan. Jadi karena dorongannya itu yang terlalu kuat, sehingga tekanan air di sungai atau di kali itu pun juga deras sekali gitu loh. Jadi untuk para tokoh-tokoh masyarakat yang menangani sebuah pekerjaan tanggul gitu ya, mohon diperhatikan di tanggul manapun, di desa manapun, di wilayah manapun, tolong diperbarui. Memang yang namanya air kita nggak bisa lawan ya kekuatannya, tapi minimal kita bisa meminimais terjadi sesuatu yang lebih besar gitu ya. Karena bencana yang tahun ini terjadi banyak untuk wilayah-wilayah yang sekiranya jangkauannya jauh dari laut gitu ya. Tapi justru malah wilayah yang banjir itu ada di titik itu. Gitu. Karena tanggulnya, serapan airnya, coba tolong dicek ya. Mau di wilayah mana aja, mau di Jakarta, Jabodetabek, atau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dimanapun berada di Nusantara, tolong dicek tanggul-tanggul ya. Tanggul-tanggul air itu tolong dicek dan diperbaiki lagi. Bila mana ada sumbatan-sumbatan sampah, tolong dibersihkan. Jadi kita mulai merawat alam, merawat diri. Jaga kebersihan itu bukan sekedar wacana gitu loh. Tetapi kita sendiri, kita jangan berharap nanti ada tukang sampah. Nanti ada kebersihan yang akan menghandle. Gak bisa. Tahun 2026 ini ke depan, kita harus sadar diri bahwa yang namanya kebersihan itu harus dari diri kita sendiri gitu loh. Kita harus lebih peduli gitu. Bantu. Toh ini juga untuk kita semua. Bukan untuk ibarat kata ada kata-kata seperti ini. Ini kan udah kita kasih uang nih kebersihan. Nanti dia ngambil gaji buta. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan, saya bilang kan, jangan segala sesuatunya itu mengandalkan. Saya selalu di setiap podcast saya dimanapun, jangan mengandalkan orang. Dalam hal apapun mandiri. Jangan berpikir, wah kita udah ngasih uang buat kebersihan, nanti dia nggak kerja dong, enak aja. Jangan seperti itu. Jangan punya budaya yang seperti itu. Gak ada ruginya gitu loh kalau kita juga peduli dengan kebersihan lingkungan kita. Toh baiknya itu juga buat kamu, dan yang lebih tidak enaknya bencananya juga buat kamu. Gitu ya. Itu pesan saya. Tadi udah masalah kapal, terus masalah air, tanah, gunung ya. Kalau laut, ya memang ada beberapa titik yang laut yang gelombangnya tuh tinggi. Tapi saya harap jangan sampai terjadi apa-apa. Ya, di daerah Sulawesi, di daerah Sumatera, saya harap jangan terjadi apa-apa. Gelombangnya lebih tinggi dibanding laut lainnya. Namun,
Yang sedang diruat sekarang adalah tanah Jawa. Ya, ayo sedekah bumi. Biar nggak terlalu dalam untuk merasakan sebuah bencananya. Dan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar sana, ayo turun. Dilihat lagi daerah-daerah tersebut. Gitu. Nah, untuk berita negara, saya merasa ada beberapa ya, lebih dari satu orang. Saya baru mendapatkan perasaan ini. Yang akan terkena masalah hukum. Tokoh Indonesia dikenal dan posisinya sekarang ya memang sedang melambung, dalam arti kata sedang ada di atas, terkena sebuah kasus, sebuah persoalan, sebuah masalah. Ya. Ciri-cirinya orangnya tinggi, badannya laki-laki. Gak gemuk, tapi juga gak yang sispek atau kayak olahragawan kayak gitu juga enggak. Tapi dia tidak gemuk gitu ya, tidak gempal, tidak tinggi orangnya. Beliau pejabat di Indonesia. Jadi saya mendapatkan gambaran itu lebih tepatnya sih beliau tersandung. Ya. Bukan sesuatu yang, tapi itu bisa menjadi sesuatu besar gitu loh. Putusan bisa sesuatu yang besar, namun sudah terekam duluan gitu loh. Jadi lebih tepatnya itu. Pokoknya beliau tidak sangka-sangka, dan ada beberapa masyarakat Indonesia yang menyukai beliau. Ya memang itulah ya namanya manusia. Di saat lengah itu bisa terjadi hal apapun. Ayo siapa bisa tulis di komen. Terkenal dia, sangat terkenal dan mempunyai posisi di negara kita. Kalau saya kasih inisialnya, kalian pada tahu pasti. Dia salah satu, dia punya fungsi di negara ini gitu, motoriknya negara kita dia punya di situ. Itu yang kok saya juga bingung, kok tiba-tiba ada gambaran beliau gitu loh, gitu, lewat terus. Itu yang terjadi. Nah, satunya lagi, ini memang udah lama ditargetkan gitu loh. Berhubungan dengan ya kegiatan dalam dan luar. Gitu. Cuman bukan yang dia itu terkenal gitu loh. Enggak intinya tuh enggak, kalian belum tentu kenal beliau gitu loh. Tapi di lingkungan itu kenal. Gitu. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya semua kenal, memang terkenal. Tapi banyak yang seneng sih pas yang kedua ini tertangkap ya. Karena ya banyak bikin orang Indonesia kesal dengan tindakannya. Gitu. Nah itu yang terjadi di tahun 2026. Saya cuma bisa titip pesan.
untuk kalian dimanapun berada, bila dikasih amanah suatu jabatan, tolong dijaga amanah itu. Karena 2026 ini, hati-hati. Kalian belum tentu selamat. Saya mau cuma titip pesan itu. Tidak harus petinggi yang tinggi sekali, yang semua masyarakat Indonesia kenal, tidak juga. Tapi di mana kalian dikasihkan posisi sebagai pemimpin, tolong. Karena tahun 2026, tahun kesandungnya para mafia uang. Korupsi-korupsi 2026 ini naik semua beritanya. Hati-hati. Mau di dalam bidang apapun, dalam aspek apapun, hati-hati. Mungkin tahun-tahun sebelumnya bisa selamat, belum tentu tahun ini. Tadi kita udah bahas itu ya, terus apa lagi yang saya rasa ya. Tadi tuh sebelum syuting ini nyak ngumpul semua. Sampai saya bingung, apa yang saya bahas duluan ya? Kok ya kayak dia tuh kayak waiting list gitu di pikiran, di pikir saya sama di hati saya untuk saya ucapin. Kayak berbaris gitu. Dan untuk artis tahun ini ada artis yang akan nikah, yang ditunggu nih pernikahannya. Tahun ini terjadi, inisialnya A, ya, akan terjadi pernikahannya dan semoga nggak ada hambatan ya, karena ya kalau dia terlalu ingin ekspektasi terlalu yang sangat-sangat tinggi gitu kan, sedangkan kembali jodoh adalah milik Tuhan gitu kan, ini akan menjadi hambatan buat artis tersebut. Tapi bila artis itu lebih legowo dan lebih menyerahkan suara Tuhan yang bergerak dalam hidupnya, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Karena begini loh, banyak manusia zaman sekarang itu lebih sering mendengar apa yang ada bisikan di pikirannya daripada suara Tuhan yang hadir. Ya kan? Ayo, aku. Apapun putusan kalian, ya kan? Kalian lebih mendengar suara yang berisik yang ada di pikiran kalian. Kalian sudah sangat jarang ngasih Tuhan untuk bersuara buat kehidupan kalian. Ngaku. Nah, itulah akhirnya menimbulkan ya apa yang terjadi di kehidupan kalian sekarang. Nah, udah tahu kan impactnya seperti apa, jadi ke depan jangan dengerin nih suara berisik yang ada di sini. Tapi biarkan Tuhan yang berbicara dengan hidupmu. Enak kalau udah kayak gitu. Lebih berkah, rezeki juga datang sendiri, uang datang ke kehidupan kita ingin digunakan oleh kita, kan lebih enak. Gitu. Apa yang kita pandang, keindahan. Apa yang kita pandang, kenikmatan hidup. Apa yang kita pandang, kebahagiaan. Kan enak. Karena mengikutkan serta Tuhan dalam keputusan. Bukan ini yang diikutin. Suara-suara yang ada di pikiran. Udah habis. Dan banyak 85% pasien yang datang kepada saya
Dia mendengarkan bisikan yang ada di sini. Saya tanya, pernahkah kamu ikut sertakan Tuhan dalam keputusan kamu? Coba introspeksi. Saya pasti bisa. Jadi untuk teman-teman Feni Rama official ini, tolong 2026 ini kasih. Dan memang hak Allah. Ikut sertakan Tuhan dalam keputusanmu. Bukan ini. Karena kalau udah ini, yang numpangin nafsu. Kalau ini, yang numpangin sudah ego. Kalau ini, yang numpangin sudah rasa untuk menyakiti. Gitu. Kalau ini yang numpangin, tidak akan pernah ada rasa puas. Akhirnya apa? Yang kalian rasakan sekarang. Apa sudah benar keputusan kalian kemarin? Pertanyaannya. Jawabannya ini. Gitu. Nah, untuk masalah artis, ada artis nanti yang sangat masih muda, umurnya muda sekali, itu akan sebuah menjadi berita yang sangat boom besar itu. Ya, masalah asmara. Masalah hubungan terlarang. Masih muda, masih belia sekali, artis sinetron. Itu akan terangkat berita itu. Masih kecil lah menurut saya. Itu lebih ke masalah seksualitas. Bisa jadi sampai hamil. Itu ada artis-artis, dia bekas artis FTV, tapi sekarang udah ke sinetron. Ya, jadi untuk artis yang terjadi adalah itu. Dan selanjutnya untuk masalah narkocoy itu memang sangat sulit dihapuskan dari dunia sih, bukan negara kita aja, dunia. Jadi ada musisi, pelawak, stand up comedy. Pelawak-pelawak gimana sih? Bukan maksudnya dari lulusan stand up comedy gitu, bukan. Maksudnya bahasanya tuh dari lingkungan pelawak yang akan kena. Ada yang memang dia udah konsumsi lama, ada juga yang memang baru-baru. Lebih tepatnya untuk bekerja sih. Cuman kan nggak boleh caranya. Gitu. Jadi memang 2026 ini dengan sio kuda api ini yang begitu dinamis sekali energinya, harus pinter-pinter mensiasati. Ada energi keberanian. Beraninya untuk apa? Beraninya diarahkan untuk apa? Karena kalau jadinya positif, tapi kalau beraninya jadinya emosi, jadi membakar diri kalian. Bara api, kuda api, emosi yang dominan, amarah yang dominan. Ya. Jadi itulah kenapa saya berkata dinamis. Energi yang sangat dinamis. Udah banyak ya. Apalagi ya? Banyak ini. Saya bingung mau ngeluarin apa. Oh ya. Untuk tadi bintang apa? Untuk apa tadi? CEO sebelumnya teman-teman bisa ngelihat ya. Untuk CEO yang Zong yang kurang beruntung itu kan kuda sama kelinci.
wah, habis sih tahun 2026 ini. Kalau tidak, ya udah, lebih baik melipir. Kalau melawan arus lebih fatal. Untuk bintang yang zong, kan tadi kan kalau bintang yang hoki itu bintang Cancer sama Aquarius ya. Bintang yang zong ini adalah Leo. Dia lebih di Leo itu di tahun ini nih, dia apa ya bahasanya, benar-benar dikendalikan oleh waktu. Makanya akhirnya dia lelah, capek, lelah, sakit, tidak sesuai dengan harapan, gitu loh. Untuk Leo pada tahun ini, energi yang terjadi adalah benturan tahun ini. Kalau Cancer karena memang kan energinya itu cenderung dia yang mengontrol, dia lebih mengontrol, justru mengontrol, kebalikan ini ya, lebih mengontrol waktu, suasana, lebih itu gitu. Karena memang energinya tuh cenderung di atas daripada energi api. Gitu. Nah, prediksi untuk hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita ada part 3 untuk prediksi-prediksi selanjutnya, karena memang banyak banget ini ngantri dia. Sampai saya bingung apa yang duluan harus saya bicarakan gitu kan. Karena muncul bung seperti itu. Ya. Nah, disclaimer, bila ada kata-kata yang tidak enak, saya mohon maaf. Mudah saja silakan hembuskan saja keluar. Bila ada kata-kata yang baik, bisa disimpan untuk menjadi pelajaran ke depannya. Ya, saya pamit. Jangan lupa dukung selalu YouTube channel Feni Rama Official. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.